Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Mari sebelum memulai hari yang baru, kita mau diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita masih ada dalam kitab Injil Lukas, kita masih belajar di dalam kitab Injil Lukas, dan hari ini kita mau fokus di pasalnya yang ke-17, Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11, saudara, dan kita mau baca sampai ayat yang ke-15 saja, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 saja. Saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh simak di tempat saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini, pagi hari ini kita mau belajar dari kisah ke-10 orang kusta, di mana banyak pelajaran yang boleh kita ambil lewat ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-11, di mana Yesus saat itu akan pergi ke Yerusalem. Bersama dengan para pengikut Yesus, Yesus akan menuju ke Yerusalem. Dan di tengah perjalanan, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian, Yesus memasuki di daerah tersebut suatu desa, sebuah desa. Dan di dalam desa tersebut didapati bahwa ada 10 orang kusta. 10 orang yang memiliki penyakit kusta. Kita tahu bersama bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang saat itu sangat menjijikan di anggapan masyarakat. Mereka akan dijauhkan, mereka akan dikucilkan karena penyakit tersebut bisa menular, saudara. Nah, Tuhan Yesus mendapati ada ke-10 orang kusta. Dan ke-10 orang kusta ini saat mereka melihat Yesus, mereka mencoba mendekati Yesus dan berhadapan langsung dengan Yesus. Walau berdiri tidak sangat dekat, tapi sedikit berjauhan, saudara, karena mereka menyadari penyakit mereka yang menularkan ini mungkin kepada Yesus dan kepada para pengikut Yesus, sehingga mereka berdiri agak jauh, dikatakan di ayat yang ke-12. Lalu apa yang dilakukan ke-10 orang kusta ini, saudara? Kita lihat di ayat yang ke-13, mereka berteriak, mereka menyerukan nama Yesus, mereka katakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Di sini kita melihat bahwa nama Yesus itu diserukan di mana-mana. Nama Yesus itu terkenal di mana-mana. Sehingga orang kusta ini, saudara, ke-10 orang kusta ini, mereka saat mereka melihat Yesus, mereka juga menyerukan nama Yesus. Mereka memanggil nama Yesus. Karena apa? Mereka meyakini bahwa saat mereka menyerukan nama Yesus, bahwa ada kuasa yang akan mereka terima. Karena pada saat itu, saudara, orang-orang mendengar bahwa Yesus sedang dielu-elukan, Yesus sedang dibangga-banggakan saat itu. Karena begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di daerah-daerah, di berbagai daerah. Sehingga 10 orang kusta ini pun mereka tidak mau melewatkan kesempatan yang baik ini. Saat mereka melihat Yesus, mereka juga menyerukan nama Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya, mari kita mau yakini. Kita bukan mau cuman bilang bahwa kita percaya sama Yesus, tapi mari kita mau praktekkan iman kita. Mari serukan nama Yesus dimanapun saudara berada, baik secara pribadi maupun saudara bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, rekan-rekan saudara, teman-teman saudara. Mari kita mau belajar menyerukan nama Yesus, terus memanggil nama Yesus, dan kita yakini bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang akan kita terima. Mari kita mau terus serukan nama Yesus. Dalam Roma 10 ayat 13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Ada janji Tuhan saat kita menyerukan nama Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Jadi penting sebagai kita orang-orang percaya, mari terus serukan nama Yesus. Amin.
Dan kita lihat di ayat yang ke-13 saudara, di ayat yang ke-14 maksud saya. Lalu ia memandang mereka, dikatakan firman Tuhan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Tadi di ayat yang ke-13 kita belajar untuk menyerukan nama Yesus. Di ayat yang ke-14 kita melihat bahwa di mana nama Yesus diserukan, di situ ada mukjizat. Amin. Di situ ada mukjizat. Ada kuasa saat kita menyerukan nama Yesus. Seperti dalam Roma 10 ayat yang ke-13 tadi. Kita boleh baca. Karena itu mari belajar kita mau serukan nama Yesus. Kita imani bahwa saat kita menyerukan nama Yesus akan ada hal yang kita dapatkan. Akan kita terima perbuatan ajaib Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Dan di ayat yang ke-15 saudara diberkati oleh Tuhan. Seorang dari mereka, saya bacakan ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tadi di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 kita lihat bahwa ada 10 orang kusta. Bahkan di judul perikopnya pun dikatakan ada ke-10 orang kusta. Namun yang menarik di ayat yang ke-15 ini, hanya seorang dari mereka yang ketika ia melihat dia sembuh, dia kembali untuk memuliakan Allah. Ada 10 yang disembuhkan, tapi hanya satu saja yang mengingat kebaikan Tuhan Yesus, yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bahwa semua orang mau menikmati mukjizat. Semua orang berharap yang namanya mukjizat, tapi tidak semua orang yang sadar untuk mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang tidak lupa diri, saudara. Yang tidak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Seperti 9 orang kusta yang telah melupakan apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus kepada mereka. Kita kembali lagi ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita sudah dibawa sampai saat ini, sampai detik ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Kita boleh ada, kita boleh sehat. Kita boleh masih menghirup udara yang segar. Mungkin yang di rumah sakit kita masih bisa hidup, saudara. Kita masih bisa kuat, kita masih bisa berjuang buat hidup kita. Mari kita mau mengingat siapa yang sudah memberikan itu semua kepada kita. Dan setelah kita ingat, mari kita mau kembalikan lagi kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita peroleh, kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Hidup yang sudah kita peroleh, kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kita boleh memuliakan Tuhan Yesus. Kita mau pakai hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan kita mau baca ayat yang terakhir. Dalam Mazmur 103, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan di sana. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari maut saudara. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Kita mengingat semua perbuatan besar, perbuatan ajaib yang sudah kita peroleh, yang sudah keluarga kita terima hingga detik ini. Dan mari kita mau kembalikan lagi untuk kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat-umat Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati saya dan saudara di sepanjang hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.